selagi masih Kau berikan kesempatan bagi kami hari ini, biarlah hidup kami mau taat Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Karena sungguh waktunya tidak akan lama lagi. Waktu yang tersedia tidak akan lama lagi ya Bapa. Kami mau belajar lebih lagi dan lebih lagi menyerupai seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sementara isi hati-Mu tumpahkan bagi hati kami Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Kau rindukan, apa yang Kau inginkan bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Yang sama-sama mau mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Saudaraku, dalam beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ada kerinduan dari setiap orang, setiap pribadi, setiap manusia, ada kerinduannya untuk menggapai sesuatu yang di luar pikirannya, yang di luar kemampuannya. Nah, itu adalah benih ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Ingat saya sampaikan hari itu kan, dalam setiap DNA manusia ada DNA ilahi, DNA-nya Tuhan sendiri. Ya, tanggal rapid biasa sampaikan ya. Dalam setiap DNA, rangkaian DNA darah kehidupan manusia ini ada rantai yang terdiri dari 4 kode. Dalam penelitian itu adalah kode dari huruf yang membentuk nama Tuhan, yaitu Yahweh, YHWH. Kalau kita lihat dunia ini, ketika dibentuk di masa Taman Eden, diciptakan dalam Taman Eden, dunia yang diawali dengan Adam dan Hawa, dan manusia saat itu berkembang dan direstart. Itu adalah restart yang pertama. Restartnya apa? Lewat air bah. Air bah meluluh lantakkan seluruh dunia pada saat itu, habis, sehingga yang tinggal hanya satu keluarga, Nuh sekeluarga. Ya, Nuh istrinya bersama 3 anaknya dan 3 menantunya, ada 8 orang. Dan jadi kalau ada orang katakan kami adalah keturunan Adam, jauh kali dari Adam, lebih dekatnya lagi keturunan Nuh, Sem, Ham, Yafet. Dari 3 ini menyebar ke seluruh dunia. Sem itu di daerah Timur Tengah. Ada yang ke daerah Afrika, ada ke daerah Asia. Nah, kalau diteliti ini ada penelitian, ada kesesuaian, ada persesuaian suku-suku, budaya-budaya, tradisi-tradisi dari berbagai penjuru di dunia. Ada kesatuannya, yaitu apa? Mereka mencari sesuatu yang lebih berkuasa dari mereka. Itulah benih ilahi yang nyata. Hari ini saya mau menyampaikan setiap usaha-usaha yang dibuat oleh manusia, siapapun itu, dari zaman Adam, itu ibarat usaha membangun sebuah jembatan.
Dari satu sisi ke sisi yang lain. Sisi bumi, dunia ini ke sisi ilahi, ke sisi surga. Usaha yang pertama, ketika Adam dan Hawa merasa bersalah, merasa ketakutan, merasa ada yang menjadi penghalang antara dia dengan Sang Pencipta, Bapa Sang Pencipta, dia berusaha menutupi itu. Nah, inilah usaha manusia yang pertama. Apa itu? Dia ambil daun-daun, daun pohon ara, sambung-sambung, ditutupinya tubuhnya, dibuat jadi pakaian. Karena dia sadar, dia telanjang. Karena selama ini kemuliaan Tuhan, tubuh kemuliaan itu ada pada dia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, melanggar hukum Allah, melanggar hukum yang sudah Tuhan tetapkan, kemuliaan itu hilang sehingga dia telanjang. Dia tutupi itu dengan ambil daun-daun untuk menutupi. Usaha dia untuk bisa menutupi, menebus kesalahannya, dia berusaha ambil daun-daun. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Hal itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak diperkenankan Tuhan. Kenapa? Usaha Adam, kegiatan dia Adam untuk menutupinya, usaha pribadi, rencana dia itu tidak sesuai dengan Tuhan. Tuhan ganti dengan apa? Tuhan ganti dengan ada korban. Tuhan ganti pakaian yang dibuat dari tanaman, dari daun-daunan. Tuhan ganti dengan kulit domba. Harus ada darah tertumpah. Itu sebabnya domba disembelih, darah tertumpah. Inilah yang dicoba untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia. Dan kulitnya itu dibuat menjadi pakaian. Itu usaha manusia yang pertama. Yang berikutnya, manusia mencoba mendatangi Tuhan dengan banyak hal. Dalam Alkitab dicatat seolah-olah perbuatan baik apa segala macam dibuat tujuannya hanya satu, untuk mencapai Tuhan di seberang sana. Tapi apa yang terjadi? Semua itu gagal dan gagal. Walaupun caranya sudah agak mirip seperti yang Tuhan berikan buat Adam, yaitu ada korban, ya, ada pengorbanan, ada korban. Tapi ketika inisiatif itu datangnya dari manusia yang belum pernah masuk, yang belum pernah berada di surga itu, semua gagal, semua sia-sia. Dalam Alkitab diceritakan bahkan Kornelius, dalam kitab Kisah Para Rasul, Kornelius, seorang perwira Romawi, dia sudah melakukan begitu banyak ritual, bahkan dia sudah belajar ke Yahudia. Ada sedekah, ada persembahan segala macam, hidupnya saleh. Dia hidup sesuai dengan tuntutan dari Taurat. Tapi apa yang terjadi? Karena Tuhan begitu sayang kepada Kornelius, sehingga Tuhan perkenalkan lewat mimpi kepada Kornelius untuk memanggil seorang rasul, agar setiap usaha yang dia buat itu tidak sia-sia, tapi bertemu. Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Keselamatan
datangnya dari Tuhan. Hanya Dia yang bisa memberi. Manusia dari seberang sini mau ke seberang sana, Tuhan di surga sana tidak bisa. Jaraknya ada. Dengan kebaikan, dengan perbuatan, dengan usaha-usaha, ritual-ritual keagamaan yang seolah-olah luar biasa, seolah-olah begitu sakral. Tapi bagi Tuhan itu semua sia-sia. Kenapa? Dalam kitab Kisah Para Rasul jelas, dalam khotbah yang disampaikan oleh Petrus, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan, hanya lewat Yesus. Kenapa? Dalam Yohanes pasal yang ketiga jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, jadi Dia memberikan anaknya yang tunggal. Yesus anaknya yang tunggal itu harus jadi korban. Itu yang menebus saya dan saudara. Haleluya. Inisiatif itu harus dari Tuhan. Inisiatif Tuhan menyelamatkan dunia lewat korban, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Itulah yang menyelamatkan kita, saudara. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan amal ibadah kita. Baik ibadah, berbuat baik, amal, sedekah, bagus. Tapi tidak menyelamatkan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak akan ditemukan keselamatan. Walaupun pernah saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, pernah saya sampaikan, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mengenal Yesus? Bagaimana? Nah, bagi mereka itu lain. Bagi orang-orang, bagi telinga yang belum pernah mendengar tentang Yesus, bagi mereka itu ujiannya lain. Bagi mereka itu saringannya itu lain, beda. Tapi saya percaya hari ini firman Tuhan sedang digenapi. Saat ini firman Tuhan sedang digenapi. Apa itu? Setiap telinga mendengar Yesus itu Tuhan. Tidak ada telinga yang belum mendengar itu. Bahkan di daerah yang sangat terpencil sekalipun. Kenapa? Kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, semua mata sudah melihat, semua telinga pasti sudah mendengar. Firman Tuhan sudah disampaikan dalam berbagai bahasa, dan karena itu saya tekankan sekali lagi, karena itu apa yang Tuhan katakan, kedatangannya, tanda kedatangannya adalah Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Injil diberitakan ke berbagai tempat, dan ketika Injil itu sudah diberitakan, seperti yang kita katakan tadi, biarlah hidup kita ini sudah jadi berkat. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, tidak bosan-bosan saya ingatkan, selagi masih ada waktu, biarlah hidup kita jadi berkat. Biarlah hidup kita jadi berkat. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Hanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, usaha manusia lewat perbuatan baik, lewat ritual-ritual ibadah, ritual-ritual agama yang luar biasa, itu akan sia-sia. Semuanya sia-sia. Berkali-kali saya ingatkan, beda. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Dengar baik, agama itu adalah usaha manusia untuk menuju Tuhan,
usaha manusia untuk menuju ada cita-cita yang dituju. Tapi kalau kekristenan, bukan. Kekristenan itu adalah apa? Tuhan sendiri yang datang kepada umatnya. Tuhan sendiri yang datang kepada umatnya untuk menebus umatnya. Dia sendiri yang menunjukkan keselamatan itu. Ini loh keselamatan itu. Raih, terima. Nah, menjadi tugas bagi kita apa? Tugas kita adalah mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Kita percaya Yesus, percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu masih pintu awalnya. Masih pintu awalnya. Ada banyak teologi yang berkata sekali selamat akan selamat. Belum tentu. Belum tentu. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Kerjakan keselamatan. Terus bergerak. Dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan takaran yang ada pada kita. Kepada masing-masing kita beda-beda takarannya. Saya percaya itu. Jika saya katakan apa? Kepada anak SD pasti berbeda dengan anak SMP, berbeda dengan anak SMA, berbeda dengan yang sudah kuliah, berbeda yang sudah mati terjun dalam dunia pekerjaan, berbeda. Masing-masing punya takaran masing-masing. Itu solusi kita kerjakan keselamatan yang Tuhan taruh bagi kita. Kerjakan keselamatan yang Tuhan taruh. Dan satu hal yang perlu kita ingat, walaupun orang katakan banyak jalan menuju Roma, ya, ke Roma yang banyak jalan. Ke Roma memang banyak jalan. Jalan udara bisa dari berbagai kota, bahkan bisa langsung dari Jakarta ke Jordan, dari Jordan bisa ke Roma. Ya, dari laut bisa itu ke Roma. Tapi ke surga. Ke surga apa? Sirotol Mustaqim. Tahu Sirotol Mustaqim itu? Jalan kebenaran itu apa? Tidak ada nabi, tidak ada seorang pengkhotbah, tidak ada seorang pembicara, seorang agamawan yang berkatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup kecuali Yesus Kristus. Dengan baik. Dalam bahasa Arab, jalan kebenaran itu Sirotol Mustaqim. Gak usah jauh-jauh cari-cari tempat yang lain. Hanya ada pada Yesus. Dialah jalan yang lurus itu. Dialah jalan yang lurus itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang datang. Tuhan sendiri yang sudah dari surga turun ke dunia. Hidup di dunia, merasakan bagaimana hidup di dunia. Yesus lahirnya tidak spektakuler seperti cerita-cerita dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng apa itu timun emas, atau orang yang tiba-tiba keluar dari bambu, atau yang tiba-tiba sekonyong-konyong menjadi anak. Yesus tidak seperti itu. Yesus sebagai manusia. Yesus hadir sebagai manusia, dikandung oleh Maria, dan pada waktunya dia dilahirkan. Dan ketika dia dilahirkan, ada banyak injil-injil palsu. Saya katakan injil-injil palsu. Kenapa? Karena dia injil yang tidak masuk dalam kanon. Tiba-tiba katanya ada ini injil palsu ya. Saya katakan injil palsu. Dan orang sering mengutip-ngutip injil palsu seperti ini. Tiba-tiba waktu bayi, Yesus masih bayi katanya, tiba-tiba berkedip mata, ada mujizat terjadi. Gak ada yang seperti itu. Yesus ketika anak-anak katanya diambil tangan, dibentuk-bentuk, tiba-tiba direbusnya jadi burung. Itu injil palsu. Itu bukan injil yang benar, itu injil palsu. Cerita-cerita dongeng-dongeng. Kenapa dengan jelas dikatakan dalam kitab Yohanes, mujizat pertama adalah apa?
Mujizat pertama yang dikerjakan Yesus apa? Pesta kawin di Kana, air menjadi anggur. Amin. Bukan membuat burung-burung dari tanah liat menjadi burung, bukan. Tapi jelas firman Tuhan katakan mujizat pertama adalah air menjadi anggur di pesta nikah di Kana. Itu mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus katakan. Yang Tuhan Yesus kerjakan. Bukan menyembuhkan yang sakit, bukan. Apa yang menjadi pelajaran di situ? Kembali saya ingatkan, begitu tertariknya Tuhan dengan keluarga. Tuhan begitu tertarik dengan keluarga. Ketika dunia ini direskap, Nuh sekeluarga. Ketika Sodom dan Gomora direskap, Lot sekeluarga. Dan tidak lama lagi, sudahkah kita siap ketika restart itu terjadi lagi? Kita dengan seisi rumah kita sudah siap. Itu semua saya katakan, selagi masih ada waktu, ingat, keselamatan tidak ada di luar Yesus, hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Walaupun banyak usaha-usaha manusia membuat jalan keselamatan, tapi itu semua akan hampir seolah-olah sampai, seolah-olah. Kenapa? Lihat saja saudara-saudara kita yang punya kepercayaan yang lain. Mudah-mudahan semuanya kan kata moga-moga, mudah-mudahan. Tapi yang kepastian hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Yesus dengan pasti katakan dalam kitab Yohanes apa? Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu, dan bila tempat itu sudah selesai, aku akan datang menjemput. Dan dengar baik, tempat itu sudah selesai, sudah rampung. Dia, Yesus dengan ini, Yesus hanya tinggal menunggu perintah dari Bapa. Ketika Bapa katakan, anakku, jemput saudara-saudaraku, jemput umatku. Habis, kesempatan itu tidak ada lagi. Itu sebabnya hari ini dasar yang pertama kita meletakkan apa? Di luar Yesus tidak ada. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Usaha-usaha manusia menyiksa diri, berpuasa, ritual-ritual, segala macam ritual-ritual itu sia-sia kalau hanya mengandalkan hikmat manusia. Kita butuh hikmat Tuhan. Biar Tuhan sendiri. Kalau Tuhan perintahkan lakukan. Berikutnya yang penting bagi kita apa? Tadi yang pertama, dunia ini katakan banyak jalan ke Roma. Iya, ke Roma banyak jalan, tapi ke surga hanya Yesus jalan satu-satunya. Yang kedua, kita harus pahami surga yang mana. Surganya orang Kristen berbeda dengan surga dari agama-agama yang lain. Amin. Pahami itu. Surganya orang Kristen itu berbeda dengan surganya orang-orang lain. Kalau surganya orang-orang lain karena tidak bisa dipuaskan nafsunya, hawa nafsunya di dunia ini, nanti di surga bisa. Yesus katakan, di surga itu tidak ada kawin mengawinkan.
Jelas Yesus katakan itu. Di surga tidak ada kawin mengawinkan, karena kehidupan surga bukan kehidupan jasmani lagi. Itu keinginan jasmani. Di surga hanya ada satu, yaitu apa? Semua kita memuliakan Bapa di surga. Itu sebenarnya di dunia ini, ketika masih ada kesempatan, mari kita belajar untuk hidup di surga. Belajar hidup di surga itu seperti apa? Kita belajar untuk menyembah Tuhan. Belajar untuk menyembah Tuhan. Keselamatan yang sudah diberikan bagi kita itu, kita kerjakan. Cara kita mengerjakan keselamatan itu apa? Banyaklah bergaul dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada video muncul di timeline sosial media saya, dan ini masuk akal. Masuk akal misalnya. Di situ diceritakan ada seorang umat Tuhan, anak Tuhan, diceritakan dia datang kepada Bapa di surga. Bapak, dalam doa, aku datang kepada Bapak hari ini. Nah, ketika umat ini berdoa seperti itu, digambarkan dalam video itu, Tuhan begitu sumringah, Tuhan begitu bersukacita. Ketika ada orang yang datang kepada dia, menghadap dia, Tuhan begitu sukacita. Tapi sukacita Tuhan seolah-olah hilang. Kenapa? Ketika orang ini hari pertama dia datang, Tuhan, aku datang kepada Tuhan sukacita, didatangi. Berikutnya, hari berikutnya, Tuhan, aku berdoa begini, Tuhan, aku mulai ini, Tuhan, aku minta ini, Tuhan. Tuhan masih responnya bagus, wajar. Kelamaan, orang ini datang kepada Tuhan, meminta ini, semua diminta. Akhirnya dalam video itu diceritakan Tuhan mulai berpikir, dan ada penasehatnya juga, ada rekan-rekannya Tuhan digambarkan itu mungkin malaikat atau siapa. Mana ini Tuhan ya? Padahal kita kan akan memberi lebih daripada yang dia pikirkan, lebih daripada apa yang dia minta, kan pasti kita berikan. Iya, kata Tuhan. Di situ digambarkan apa? Tuhan ingin sebenarnya kita bertemu dengan Dia, menyenangkan Dia. Urusan yang lain itu Tuhan selesaikan. Bukankah begitu dikatakan oleh kitab Matius? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Amin. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana ketika kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu bagi kita? Jadi apa Tuhan itu kita buat? Apakah Tuhan itu kita buat sebagai satpam? Pernah saya katakan, seringkali orang Kristen membuat Tuhan itu sebagai satpam. Di mana? Contohnya, Tuhan, kami mau tidur, jaga kami ya. Amin. Pagi-pagi, bangun tidur. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami malam ini. Amin. Begitu setiap hari. Seolah-olah Tuhan jadi satpam. Seolah-olah Tuhan hanya satpam. Halo. Sering juga Tuhan hanya sebagai pemuas kebutuhan kita. Tuhan, kami perlu ini. Amin. Tuhan, kami butuh ini. Amin. Tuhan, kami begini. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini untuk mengerjakan keselamatan Tuhan kita kembali ke kompas yang benar. Apa? Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan butuhkan hanya satu. Kita persembahkan hati kita kepada Tuhan.
Kita sembah Dia karena di surganya yang dimiliki oleh Bapa di surga lewat Yesus Kristus adalah surga yang penuh dengan pujian, penuh dengan sembahan, tidak hal-hal jasmani di sana. Jadi kita belajar dari bumi ini. Percaya aja firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan lagi. Mulai bergerak, kerjakan seperti itu. Kerjakan seperti itu. Kalau kita lihat ayat di bawahnya itu apa? Hal-hal itu dicari oleh bangsa-bangsa yang lain. Tuhan tahu dunia ini mencari berkat-berkat itu. Tapi apa Tuhan janjikan? Tuhan janjikan ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mencari kerajaan-Nya, kebenaran-Nya, tanpa kita minta, Tuhan akan berikan. Mari kita belajar untuk menyembah Tuhan. Tambah porsi untuk menyembah Dia. Tambah porsi untuk menyembah Tuhan. Bangun pagi-pagi. Terus terang dulu saya heran, bisa nggak ya berdoa lama? Karena di tahun-tahun 80-an, ya, ketika buku-buku pendeta almarhum Paul Yamicho, saya coba lihat, baca, ada pertanyaan. Masa bisa dia berdua berjam-jam? Apa yang dibilang kepada Tuhan? 1 jam berdoa kepada Tuhan, bilang apa sama Tuhan 1 jam berdoa? Pendeta Cho almarhum itu bisa berdoa sampai 8 jam. 8 jam berdoa sama Tuhan, bilang apa? Gitu. Tapi tahu, kita sadari hari ini apa? Dia menyembah Tuhan. Dia bisa katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama Tuhan. Bapa di surga lebih senang mendengarkan itu daripada Tuhan, berikanlah kami ini Tuhan. Aku minta ini Tuhan kepadamu. Aku mau ini Tuhan. Aku begini Tuhan. Ingat, Yesus mengajar kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Udah berapa kalimat itu? Udah beberapa kalimat. Kalimat untuk kebutuhan hanya satu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Yesus tidak mengajar kita, Tuhan berikan kami makanan kami untuk sebulan, 2 bulan, setahun ke depan. Kesusahan 1 hari cukup 1 hari. Yang Tuhan mau, setiap hari kita datang kepada Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan bereskan semuanya. Percaya saja. Percaya saja. Bapak Ibu Saudaraku, ikut Tuhan itu, ya, ikut Tuhan itu istilahnya sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. 2 kali ngerinya, walaupun ngeri, tapi ujung-ujungnya sedap. Amin. Ya, ikut Tuhan itu seperti itu. Saya mau kasih kesaksian. Waktu anak kami masih SD, ya, waktu anak kami masih SD, aku udah berpikir, bagaimana nantinya beratnya kehidupan ini? Bagaimana
nanti bisa sekolah dia ya. Untuk ini. Lalu kebetulan ada mahasiswa saya datang, Pak, bikin ini Pak. Apa itu? Asuransi pendidikan untuk beasiswa. Oh ya, saya tertarik. Saya buatlah dengan harapan sekolahnya nanti akan terjadi. Belum tamat SD, nggak sanggup saya bayar asuransinya. Akhirnya apa? Tutup. Waktu SMP ada lagi, saya coba lagi, tutup. Berkali-kali tutup. Akhirnya apa? Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan siapkan segala sesuatunya. Saya ubah itu semuanya. Ya, saya sering masuk menyembah Tuhan, menyenangkanmu senangkan hanya kerinduanmu. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya bekerja sehari-hari, di perjalanan, dalam setiap saat saya usahakan pujian keluar dari bibir mulut saya ini. Saya coba menyenangkan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, apalagi kalau kita sedang perjalanan dalam jalan, ya, dalam perjalanan. Ini banyak ini singa-singa, harimau segala macam kiri kanan yang bisa membuat emosi kita naik. Ya tahulah, bahkan sampai netizen Indonesia katakan emak-emak itu adalah makhluk paling kuat, ras paling kuat di dunia. Sennya belok kiri, tapi dia belok ke kanan. Apa tak emosi? Tapi ketika saya praktekkan, dari mulut ini keluar pujian terus. Terima kasih Yesus. Tiba-tiba hidup lampunya mau ke kiri kan? Oh, siap-siap ke kiri. Tapi tiba-tiba ke kanan dia. Anugerahnya Kau beri. Tetap bisa bernyanyi. Aneh hubungan saya dengan Tuhan. Keluarlah macam-macam kata-kata, bukan? Tapi ketika ini mulut penuh dengan pujian, janji Tuhan digenapi. Apa yang tak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan. Tak terpikirkan bagaimana bisa menyekolahkan anak sampai selesai. Bahkan Bapak Ibu, saya mau jujur katakan ini, ketika sudah selesai SMP, mau masuk ke SMA, kami coba cari-cari sekolah SMA yang mana yang pas. Anakku pengen, saya mau di SMA 4 Pak. SMA 4, tapi bukan SMA 4-nya si Grace, SMA 4 yang lain di sana. Saya datangi sekolah itu, saya tanya tentang usaha. Karena tanya-tanya di SMA 3, berapa biayanya? SMA 3 biayanya sekian juta. Jangankan juta, ratus ribu pun udah bening. Masuk ke SMA 4, tanya, Pak, berapa biayanya di sini? Oh, nggak ada biaya apa-apa, Pak. Yang benar, enggak, cuma bayar. Waktu itu masih ada uang komite. Uang komitenya bayar sebulan udah. Berapa itu? Kalau nggak salah 85.000. Itu aja? Iya, itu aja. Pakaian apa semua? Silakan. Kalau mau bawa dari tempat lain silakan. Di sini juga ada dijual memang, tapi boleh. Info sudah dapat. Persoalan berikutnya apa? Bagaimana cara biar bisa masuk ke sekolah itu? Sekolah favorit, sekolah negeri favorit. Gimana cara bisa masuk ke sekolah itu? Jalan Tuhan bukan jalan. Waktu itu
terjadi skandal luar biasa. Tiba-tiba orang yang bisa semalam pintar luar biasa, dan orang pintar bisa tiba-tiba bodoh luar biasa. Tahun itu, akhirnya apa? Pemerintah katakan nilai ujian akhir tidak menjadi persyaratan untuk masuk, tapi untuk masuk harus tes. Harus tes. Puji Tuhan. Saya bilang sama anakku, Grace, semangat, semangat. Dari rumah berangkat, tes. Selesai tes, pas pengumuman, saya lihat yang diterima cuma berapa orang ya. Saya lihat pengumuman, lembar terakhir, gak ada namanya. Masuk ke tengah, gak ada. Di terakhir aja gak ada namanya, kalau di tengah udahlah gak ada namamu, pulang lagi tak. Udah mau pulang. Tapi apa? Saya yakinkan Tuhan tidak permalukan. Firman Tuhan sudah katakan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Aku percaya engkau luar biasa. Saya beranikan baca dari lembar pertama, tapi nggak lembar pertama dari atas, tapi dari bawah. Gak ada. Wah, gak ada. Gak iya lagi. Ternyata di lembar awal, namanya ada di lembar awal. Luar biasa. Dia bisa masuk di sekolah favorit dengan biaya tidak sama sekali. Terima kasih puji Tuhan. Dan berikutnya apa? Berkali-kali asuransi saya buat, semua gagal. Ketika dia sudah mau selesai sekolah, udah kelas 3, saya bilang, ajukan beasiswa. Puji Tuhan, dia masuk di ITB, kuliah di ITB, selesai di ITB-nya. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya. Haleluya. Tuhan siapkan, bahkan Tuhan berikan uang sakunya. Tuhan luar biasa. Kalau kami bisa, saya mau jemaat pun juga bisa. Caranya apa? Kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan ini. Tuhan mau kita di surga itu memuji menyembah Dia. Banyak kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya dalam bekerja, saya usahakan selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam hati kadang keluar dari mulut, keluar berbicara. Sampai-sampai kadang-kadang, ngapain Pak? Oh enggak apa-apa. Oh saya sadar. Tapi terima kasih sejak COVID itu kan semua pakai masker. Dan pakai masker bebas aja. Mau bilang apa? Terima kasih Tuhan. Dan saya melihat luar biasanya Tuhan. Kerjakan keselamatan. Bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Siapkan hidup kita. Biasakan kita untuk hidup bagaimana nanti di surga. Tuhan senang ketika kita menyembah Dia. Tuhan senang ketika kita bergantung kepada Dia. Tuhan senang ketika kita memuja Dia. Dan ketika Tuhan disenangkan, semua itu akan ditambahkan, semua itu akan diberikan. Amin. Semua itu akan diberikan. Saya menjadi saksi untuk itu. Saya menjadi saksi untuk itu. Makanya selalu sesudah memasuki tahun 2020, ketika masa COVID mulai lebih terasa ya. Saya selalu katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan menyembah Engkau saja, bukan dengan kekuatan, tapi aku berserah hanya kepada Engkau. Dan dengan
dengar pujian, nyanyikan, satu hari bisa dilewati. Ya, masa COVID itu luar biasa, banyak bisnis hancur semua, down semua bisnis down. Tapi di perusahaan tempat kami bergabung bilang, jangan takut, percaya ada penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, hingga hari ini perusahaan bisa berjalan. Banyak perusahaan yang rotok, tapi ini bisa berjalan. Hanya satu, di mana kita ditempatkan Tuhan. Tuhan tidak salah. Tuhan tidak pernah salah untuk mencurahkan berkat-Nya. Haleluya. Saya berdoa, semua kita di tempat ini menjadi berkat di mana pun kita berada. Saya berdoa, Tuhan buat kita menjadi saluran berkat. Seberapa besar pun itu kita menjadi saluran berkat di mana kita berada. Amin. Karena apa? Lagu musik akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena setiap musim di hidup ini berganti. Udah berapa musim kami lewati, kami hanya berharap hanya kepada Tuhan. Kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat janjinya apa. Sehelai rambut di kepala kita jatuh, itu sepengetahuan Dia. Tidak ada satupun di luar pengetahuan Tuhan. Semua ada dalam pengaturan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu kenapa saya bicara hari ini seperti ini. Saya tidak tahu. Yang saya siapkan bukan ini, tapi Tuhan arahkan kemari. Puji Tuhan. Mungkin di antara kita Tuhan Tuhan mau membawa kita, mengarahkan kita ke jalur yang benar bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kitab Yeremia yang terakhir. Yeremia katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengalami masa kering. Selalu hijau. Ketika kita andalkan Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan pasti menyertai. Amin. Kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati.
kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Bapak Harifah berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Rencana pernikahan di hari Kamis putri mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang hadir. Engkau sendiri yang menyampaikan berkat-Mu untuk mempelai. Engkau yang memberkati acara demi acara. Damai sejahtera Tuhan turun untuk kedua belah pihak. Untuk pihak Harifah dan dalam Banua semuanya Tuhan. Engkau sendiri yang kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus damai sejahtera turun. Tuhan berkati juga Bapak Sekolah oleh Tuhan. Oleh komitmen mereka. Kami minta Tuhan ada atas keluarga Bapak Sekolah Purnego. Berkati anak-anaknya 3 orang ke dalam nama Yesus. Tuhan taruh hati yang dalam hati seorang murid di dalam hati Yesus. Terima kasih Bapak berkati semua sedang jemaat ini Tuhan. Amin dan kau jaga keperluan mereka ini semua Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan hari ini, kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan Tuhan akan selesaikan semuanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Puji-pujian bagi Kau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Diberkati bersama katakan. Amin. Kita duduk.